Selamat pagi, Pradita. Nah, di pagi hari ini kita akan melaksanakan podcast bersama Aku Naura. Aku Benaya. dan aku Gopi. Nah, kita hari ini tuh bakal ngomong sekilas nih tentang kayak gimana sih perasaan kita pertama kali nyampe di Pradita, terus gimana cara kita adaptasi dengan lingkungan asrama dan IB yang hektik ini, dan gimana cara kita survive juga. Gak kerasa udah setahun yang lalu ya kita pertama kali datang ke sini. Iya, kayak passing in ternyata udah setahun yang lalu. Jujur itu salah satu momen yang paling memorable sih buat aku. Dan kayak menurut kalian tuh asrama tuh sebeda itu nggak sama rumah? Kayak beneran kontras banget, atau kayak kalian masih bisa lah kayak ngikutin jadwal yang padat, atau masih keteteran sampai sekarang? Jujur seiring berjalannya waktu pasti udah mulai bisa lah ya kita mengikuti. Tapi jujur menurut aku emang beda banget sih. Kalau menurut kalian gimana? Nah, kalau menurut aku nih, dari awal pertama masuk, aku tuh merasakan perbedaan yang besar banget. Culture shock saat dulu itu benar-benar sangat mempengaruhi aku. Bahkan ya, aku tuh sempat kayak mutung tuh aku nggak mau ngelakuin apa-apa. Stres lah ya. Tapi kayak menurutku ya, dari awal kelas 10 yang beneran susah banget tuh kayak ngikutin waktunya. Apalagi kayak kita tuh harus cepet, terus bangun jam segini, nyetrika jam segini, terus harus cepet ke rukannya. Dan aku tuh termasuk yang masih pas awal kelas 10 tuh masih lelet, masih nggak bisa ngikutin pace teman-teman yang cepet. Dan ya tapi seiring berjalannya waktu tuh, dan sekarang udah kelas 11 juga kan, kita bisa lebih adapt lagi. Betul tuh. Kayak menurut kalian tuh kan kita tuh di sekolah tuh kayak tekanan akademiknya keras, dan juga di asrama juga ada banyak drama. Nah, gimana sih cara kalian tuh survive both in academic and dormitory life, itu gimana? Yang pasti tuh kita harus bisa bagi waktunya juga gak sih? Ya mungkin walaupun kadang kita udah bagi waktu tiba-tiba ada event dan lain-lain, tapi seenggaknya kita udah ada kayak pacuan gitu atau paduan buat kita harus ngerjain apa dulu, kita harus apakah kita ngerjain kegiatan asrama tuh pas misal kita ngerjain malam, berarti kita akademik harus fokus tuh dari pagi sampai sore biar kita tuh gak ketinggalan, pastinya kayak gitu sih. Nah kalau dari aku nih, biasanya aku membuat kayak timetable gitu, dan juga alarm di MacBook aku, karena aku menggunakan teknologi yang ada di sini. Nah, ini kan tentang manage waktu nih. Waduh. Kalau misal kayak awal-awal MPLS nih, kalian tuh sering nangis nggak? Atau kayak sering beneran homesick yang kayak tiap malam aduh kepikiran rumah, kepikiran orang tua. Terus kayak gimana cara kalian ngadapin itu di tengah asrama yang baru aja kita masukin gitu? Jujur pastinya kangen pasti ada gak sih? Apalagi kayak masa-masa sekarang adik kelas PD8 kita juga baru topik tes. Waduh. Ya. Itu dulu masa-masa aku paling kayak mulai merasakan aduh aku pengen pulang. Iya kan. Terus kayak di sini tuh shocknya itu karena apa ya, kita tuh ngerasa kayak kenapa bisa sesusah itu. Dan kayak nilainya tuh kayak boom gitu, tapi ternyata itu emang karena baru permulaan. Dan karena itu masa transisi kita juga gak sih? Dan bahkan ya, dulu tuh aku tuh juga nangis. Ingat ya guys, cowok itu juga bisa nangis. Itu adalah ekspresi dari emosional kita yang telah dipendam selama ini. Aku tuh nangis karena aku tuh biasanya kalau udah terlalu stres dengan akademik atau mungkin masalah sosial itu pasti larinya ke orang tua, pasti cerita. Dan ketika aku saat MPLS tuh kan gak ada orang tua kan ya. Jadi aku hanya bisa meratapi nasib dan memendamnya dalam diri, dan akhirnya aku nangis. Iya, menurutku juga ya, yang paling krusial di kehidupan kita di Pradita tuh temen sebenarnya. Karena kayak kita kan ya nggak ada orang tua nih pas MPLS, terus kayak mau cerita ke misal ke pembina juga masih canggung atau gimana. Jadi kita beneran bertopang sama temen, curhat ke temen, dan kayak menurutku salah satu motivasi biar bisa istilahnya kayak survive di Pradita tuh ya temen, karena kayak ada temen kita bisa ya sharing kesusahan dan kita. pastinya teman kita juga kayak bisa relate kan sama yang kita alami karena kita ngalaminnya tuh bersama-sama. Kalau di Astra ya semuanya tuh kayak
Ya saling support lah ya. Astri juga sama sih, kayak kita semua survive bersama Ya, dan berusaha untuk menjalani semua bersama. tapi kayak di misalnya nih kayak mau progress test pertama nih pas term 1 itu tuh kan kayak sesuatu hal yang baru gitu. Gimana cara kalian menghadapi kayak tantangan itu dengan ya akademik yang susah gitu? Ya, dan juga dulu kita sambil persiapan Horizon juga kan. Betul. Kalau menurut aku sih emang kita harus belajar tuh, sebenarnya itu juga mungkin evaluasi dari aku juga, kayak dulu aku tuh belajar tuh agak mepet sama progress test kan, dan itu ternyata sangat-sangat hektik dan susah banget buat kita ngadepin tuh semua bersama ngadepin tuh semua kayak Horizon and progress test itu susah. Jadi emang kalau menurut aku fokus di kelas, lalu nanti pas praktek kan tinggal kayak ngulang-ngulang dikit aja gitu. Karena di kelas juga aku kadang ketinggalan saat nyatet nih. Aku tuh saat mepet-mepet progress test term pertama itu tuh aku sampai ngeprint banyak banget materi dan itu bener-bener Susah sih. tebel banget dan aku harus ngabisin itu dalam waktu yang sesingkat mungkin itu. Iya. Terus juga ya, selain temen nih ya, menurutku yang paling bisa bikin kita survive lagi tuh ya ibadah kita. Jadi kayak Banget kayak sih itu. cerita ke orang tua tuh kadang orang tua tuh nggak relate, dan orang tua tuh misal kita heboh nih long text tapi kayak orang tua tuh kayak oh ya udah semangat ya, karena mereka nggak merasakan, mereka nggak tahu kan. Jadi kayak ya pasrah sama Tuhan, terus kayak gitu deh. Jadi kan kita nih kan representasi 3 agama nih. Menurut kalian dari masing-masing kayak kegiatan rutin yang kita lakuin tuh gimana caranya kegiatan kayak penguatan religi itu bisa improve kedekatan kita dengan Tuhan dan juga bisa bikin kita survive. Menurut kalian gimana? Menurut aku di Pradita ini, aku sebagai umat Islam ya, kan kita juga diwajibkan kayak sholat 5 waktu di masjid, terus ada penguatan religi juga. Nah menurut aku itu sangat membantu karena kita di sini kan udah sangat hektik banget nih, jadwal kita padat. Bisa jadi kayak kalau kita nggak diwajibin gitu, bisa jadi ada yang ketinggalan atau gimana lah. Dan menurut aku dengan kita ibadah itu salah satu cara kita buat kayak curhat juga sama Tuhan. Karena mau gimana pun kita nggak ada orang tua dan teman kita tuh kadang sama sibuknya atau bahkan lebih sibuk lagi. Jadi bahkan buat cerita aja itu susah buat nyari waktu. Nah salah satu alternatifnya adalah ya udah kita ibadah dan bercerita sama Tuhan kita masing-masing. Nah, sedangkan kalau di Kristiani, aku kan sebagai umat Kristiani itu melakukan ibadah dan juga pelayanan nih kok. Jadi, aku tuh biasanya melakukan pelayanan tuh karena itu salah satu bentuk dari stress release-nya aku nih. Karena aku ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu salah satu cara agar kita tidak terlalu berkutat kepada akademik dan juga asrama. Ya sama kayak kan aku nih minoritas di sini, maksudnya kayak yang Hindu seangkatan juga dikit banget. Nah tapi aku tuh awalnya udah kayak awal kelas 10 tuh udah takut nggak ada temen gitu yang sama Hindu, tapi ternyata masih ada dan kakak kelas juga ada. Dan dengan kita difasilitasi kayak ruangan ibadah sama penguatan religi itu juga membantu banget. Jadi walaupun misal ibadah keluarnya jarang, tapi dengan kumpul-kumpul sama kakak kelas dan juga teman-teman yang seagama itu ya jadi kayak kita relate lah sama-sama Hindu dan juga saling cerita juga gimana cara survive di Pradita juga. Bener sih, kayak agama tuh bisa jadi salah satu fondasi penting di sini gitu. Karena tanpa kita beribadah dengan rutin tuh kayak susah juga buat kita meluapkan apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ada di isi hati kita gitu. Ya kan, kita kan di Pradita nih kan ada banyak organisasi. Salah satunya yang berkaitan dengan agama tuh Rohis, Rohkat Kris gitu. Nah, menurut kalian peran-peran organisasi keagamaan itu impactful banget gak buat kehidupan kita sebagai umat beragama di Pradita? Jujur menurut aku sangat membantu sih, karena kalau nggak ada organisasi-organisasi itu bisa aja kayak kegiatan keagamaan tuh kurang termonitor dan terorganisir dengan baik sih. Apalagi aku juga salah satu anggota Rohis kan, dan itu menurut aku lingkungan Rohis tuh cukup positif dan sangat ya membantu deh gitu. Nah, kalau menurut aku sih membantu banget ya, karena gimana ya, untuk manajer
semua umat yang ada di Pradita ini jujur butuh effort yang besar. Dan kalau ada 2 organisasi yaitu Rohis dan Rokatris sekaligus dibantu dari OSIS kerohanian, itu membantu banget untuk kita bisa saling bertoleransi satu sama lain. Iya, kayak aku juga suka seneng kalau ikut event-event kerohanian. Misal kayak Natal kemarin itu tuh kayak seru banget. Terus intinya tuh di Pradita tuh kayak kegiatan rohani tuh beneran sangat difasilitasi, dan tentu saja kayak pokoknya adik-adik dan teman-teman yang lain tuh jangan khawatir deh. Kalau di Pradita tuh kita sangat-sangat balance kehidupannya. Balance. Dan kita juga jadi bisa ngerasain gak sih? Karena jujur aku nggak pernah ngerasain kayak vibes Natal tuh kayak gimana. Iya kan. Aduh. Terus kayak pas nyepi tuh sebenarnya kayak gimana. Nah di sini tuh aku baru pertama kali ngerasain kayak oh ternyata tuh kayak gini ya yang mereka lakuin itu gitu. Dan kamu tahu juga nggak sih kan pas bulan Juli kemarin kita kan juga berkurban kan, kita ikut juga. Iya. Aku nyobain tuh sate kambing sama apa namanya gulai ya. Gulai itu enak banget sumpah. Iya, pokoknya event-event keagamaan di Pradita tuh sebenarnya seru banget. Dan kayak takbiran, malam takbiran tuh itu tuh ikut keliling kan, terus itu beneran seru. Terus pokoknya Tapi itu kali pertama kalian nggak untuk ikut kayak takbiran gitu? iya. Bener banget itu. Wow, ternyata juga serame itu ya takbiran itu. Dan malam Idul Adha ya. Itu kayak semuanya excited gitu loh, sampai masjid-masjid juga takbiran, terus banyak anak-anak juga yang keliling gitu. Bahkan ada yang teriak-teriak kan ya itu sampai membawa kaleng dipukul-pukul. Iya. Kayak itu udah kayak event tahunan gitu nggak sih? Ya makanya seru banget. Terus kalau misalnya nih kan PD8 nih kan baru join nih. Misal kayak PD8 tuh pasti ngerasain lah kesulitan yang kita alamin dulu. Kalian tuh ada kayak tips and trick nggak gimana caranya biar balance kehidupan akademik, kehidupan asrama, terus sama kerohanian kita juga, biar kita tetap maksimum lah performanya di ketiga aspek itu. Kalau menurut aku ya, mereka kan masih term 1 ya, dan term 1 itu bisa jadi salah satu yang hektik banget karena mereka kayak nyobain semua subjek terus nyiapin horizon terus habis itu mereka juga masih harus adaptasi, masa transisi itu kayak emang berat banget dan bakal banyak banget yang dikejar. Tapi emang menurut aku juga setiap angkatan, setiap nanti kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu pasti bebannya tuh beda-beda dan pasti bakal ada terus sampai kita ya nanti kuliah juga pasti ada. Nah saran aku aja sih ya dijalanin dulu aja, dan kalau kalian kesulitan itu banyak banget loh yang bisa kalian tanyain, entah tanya ke kelasnya juga nggak apa-apa, apa cerita sama temennya, ngomong sama pembina, atau bahkan guru-guru di Pradita tuh pasti open banget kalau kalian tanyain. Nah kalau dari aku sih, dari pengalaman pribadi, kalian jangan malu bertanya. Pokoknya kalian harus bertanya ke kakak kelas, teman kalian, guru, pembina, semua orang deh yang kalian percayai. Dan juga kalau misalkan kalian ada sesuatu nih di kelas, tolong dicatat dan jangan tidur. Iya, menurutku kelemahan anak Pradita tuh ya kita kayak kurang bisa menahan rasa ngantuk dan kayak bisa tidur gimana aja. Tapi itu wajar sih karena wajar banget. Waktu tidur kita kurang, terus kita bangun pagi juga yang mungkin beda banget sama pas kita SMP dulu. Ya, apalagi pas masa transisi antara SMP SMA ini kayak masih wajar kalau kalian misal ngerasa capek banget deh di sini. Itu sangat wajar. Tapi itu adalah sebuah latihan buat kita nggak sih? Karena itu melatih kedisiplinan kita. Biar kita lebih kuat pas kuliah besok. Karena kuliah besok kan kita juga lebih hektik lagi kan ya. Tapi ya, aku tuh denger kayak dari kakak kelas lah atau yang lain tuh katanya tuh bahkan lebih hektik kehidupan di Pradita daripada pas kuliah nanti. Jadi ya kita beneran latihan kehidupan sebenarnya kayaknya. Dan kita juga bakal udah bisa terhidup mandiri gitu kan, udah nyetrika sendiri, nyuci sendiri. Mungkin kalau aku nggak masuk sini, aku masih tidak melakukan itu sendiri. Ya Jujur aku tuh juga tambah mandiri loh. Padahal fun fact itu saat aku SMP, SD itu aku nggak suka yang namanya setrika, nyuci baju, ngepel, apalagi nyapu. Bangun pagi pun sama, nggak mungkin aku. Kalau di sini semuanya aku lakuin dan aku udah terbiasa dengan hal itu, cuy. Iya, keren sih.
Terus kalian tuh misal pernah nggak sih ngerasa kita lagi sibuk banget, kita lagi dikejar deadline, kita lagi ada event banyak, terus ulang ada lain-lain, terus kalian ngerasa kayak gak ada waktu nih buat ibadah, atau mungkin penguatan religi tuh nggak cukup, kita kayak masih ngerasa distant, kita masih ngerasa jauh dari Tuhan gitu, dan kayak masih misal ada rasa capek dan jadinya males buat ibadah lebih lagi. Nah itu gimana sih cara kalian nih buat ngatasin perasaan yang kayak ngerasa jauh dari Tuhan gitu? Oke, kalau menurut aku ya, seperti aku bilang tadi, ibadah tuh kayak salah satu fondasi utama kan. Bisa jadi mungkin kalian capek atau lain-lain, tapi begitu kalian ibadah tuh bisa jadi malah lebih tenang kan. Nah, menurut aku walaupun kalian ngerasa lagi capek atau lagi, duh kayaknya aku males nih ibadah gimana, coba aja dulu, barangkali bisa jadi nih pas kalian ibadah sekali kayak langsung oh iya ya, jadi lebih tenang atau lebih, ya pokoknya bebannya terasa lebih ringan deh gitu. Nah, kalau buat aku ya, itu ketika kalian merasa jauh dari Tuhan, itu nggak apa-apa. Kalian mungkin akan menganggap bahwa ibadah itu semacam formalitas saja. Tetapi gini, coba jadikan ibadah itu seperti curhat kepada Tuhan. Misalkan kamu memiliki masalah hidup A, punya masalah dengan si B gitu, terus ada masalah akademik. Nah, coba kalian curhat sama Tuhan saat kita sedang ibadah, misalkan saya berdoa, sholat atau sebagainya ya. Iya, terus kalau dari aku, menurutku walaupun kita secapek-capek apapun, tapi misal nih kita kayak udah ngerasa 2 minggu udah jarang ibadah lebih, udah jarang misal kayak baca kitab atau apapun itu, menurutku itu bakal berdampak banget di kehidupan kita. Misal kita jadi kurang fokus atau bahkan sering, misal kalau kita cewek ini kayak sering nangis tiba-tiba gitu ya sih, kayak stres atau ya capek gitu. Nah jadi menurut aku sebagai kita anak Pradita yang Hektik dan schedule time-nya udah banyak tuh, beneran harus bikin waktu sih, karena kayak bukan alasan nggak punya waktu, itu bukan alasan, tapi kayak kita beneran harus bikin waktu. Misal cuma 10 menit lah baca kitab atau mungkin dengerin lagu gitu. Nah jadi dari aku sendiri, kalau misal aku lagi capek dan jadinya males buat misal baca kitab suci, aku lebih sering ke dengerin lagu rohani. Dan itu karena aku juga suka dengerin musik, jadi tinggal diganti aja ya musiknya. Iya, diganti musik lagu rohani juga. Jadi makan tuh sebenarnya bisa juga dilakuin sambil belajar gitu kan. Bisa aja kita lagi belajar sambil nyetel lagu rohani atau kayak di Islam selawatan, itu sangat possible sebenarnya. Jadi nggak ada alasan juga buat kita kayak nggak ibadah gitu. Iya sih, kataku. Kalau aku ya, kan aku sama temenku nih sering ngotak-ngatik lagu nih. Nah, aku tuh menjadikan lagu rohani ini kayak gayanya EDM, hip hop dan lain-lain sebagainya. Dengan pakai ini komposer musik itu yang ada di MacBook ini. Wah, dan itu ya salah satu kita agar dekat dengan Tuhan. Unik ya. Unik, bener unik banget. Ya sih, kita kan ya kayak banyak agama juga di sini. Terus cara kita buat ibadah juga beda-beda. Tapi menurutku toleransi di Perdita tuh beneran sangat-sangat tinggi. Betul sih. Iya, kita kayak ya nggak ada perbedaan lah agama itu, mau minoritas mau mayoritas, atau bahkan kalau berteman tuh ya nggak adalah mandang agama gitu kan. Dan kita juga setiap agamanya udah dikasih kayak misal waktunya ibadah ya pasti sekolah tuh juga udah spare waktu gitu. Nggak mungkin kita dilarang ibadah, tidak mungkin. Tapi perasaan kalian itu saat pertama kali di sini tuh perbedaan agama itu gimana sih? Kalau aku dulu ya itu ya agak culture shock sih, karena ada yang agamanya Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam. Kalau dari aku karena udah pernah tinggal di tempat yang Hindu itu sebagai minoritas juga, jadi aku nggak culture shock karena kayak dulu bahkan di SMP ku aku satu-satunya Hindu, jadi kayak jadi aku senang di Pradita nih, at least seangkatan berdua lah gitu. Terus juga cuma yang bikin amazed di Pradita nih kayak
ya kegiatan kita difasilitasin banget. Iya. Kayak misal hari-hari suci agama Hindu itu kita dibolehin keluar sekolah. Ya itu sih yang bikin seru. Ya, kalau dari aku sih sebenarnya karena aku Islam dan mayoritas lingkungan kita kan Muslim ya. Iya. Nah, pas masuk sini tuh tadinya aku udah mikir kayak, wah ini bakal jadi pengalaman pertama aku nih, bakal ada di lingkungan yang diverse banget. Tapi ternyata pas jalanin dia sebenarnya nggak ada bedanya Iya. juga, karena kita semua di sini udah temenan kayak biasa, sekolah kayak biasa, bahkan di apa ya di asrama juga ya udah, kalau ada yang ibadah ya udah kita juga menghormati lah kayak oke, kita menghargai semua yang ibadah gitu. Bahkan menurutku ya, dan kita yang diverse ini, jadi kayak misal aku kayak aku sama teman agama-agama lain tuh sering diskusi, misal kayak di agama kita iya, kayak iya, apa, bener di juga. agama kan kayak apa. Jadi kayak pokoknya seru banget deh, bisa belajar lebih banyak tentang agama yang lain. Dan aku juga kadang baru tahu gitu loh, oh ternyata misal kayak agama Hindu, oh ternyata ibadahnya tuh kayak gini ya, karena selama ini aku nggak pernah tahu gitu gimana cara mereka beribadah. Kalau saya sih di asrama Putra itu membuat suatu perkumpulan membahas tentang agama-agama. Misal kayak apa sih konsep Trinitas di Kristen? Kenapa sih kok Islam mengharapkan ini? Kenapa kok Hindu gak boleh gini? Nah, tapi dengan adanya diskusi kayak gitu tuh malah membuat kita paham. Jadi kita kayak wah ternyata gini. Jadi aku harus menghormati Iya. agama lain temanku ini. Nambah ilmu pengetahuan juga sih. Pokoknya pesan buat PD8 intinya jangan lupa ibadah. Terus jangan jadiin penguatan religi itu kayak aduh PR males. Iya. Jangan, itu kayak kita tuh udah difasilitasin waktu, kita udah dikasih waktu dari sekolah dan pembina dan asrama. Jadi kayak kesempatan itu tuh ya digunain semaksimal mungkin. Atau misal kayak mungkin kegiatan PR tuh ngebosenin atau itu kayak ya, monoton gitu iya, kadang. monoton. Tapi nggak apa, itu kayak bisa jadi ya kalian join organisasi nih, terus kayak bikin proker baru, Iya. terus ya ningkatin lah variasi variasi ya ningkatin variasi kegiatan PR kita. atau kayak kalian ngasih advice ke organisasi yang berkaitan sama agama itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, bisa lewat aspirasi MPK. Ya kasihlah ide kayak kegiatan-kegiatan baru kalau misalnya ngerasa bosen atau monoton gitu. Atau mungkin kalian bisa aja kayak membuat proker baru yang dimana kita ada penguatan religi di luar sekolah. Ya itu mungkin bisa diajukan ya guys, kita coba ya. Ya, tapi mungkin bakal susah karena PR pun kita habis rukan, terus kayak Iya, waktunya Waktunya. sempit. iya waktunya sempit. Tapi kalau ibadah di luar itu kita udah sering gak sih kayak misal yang muslim kemarin ke masjid. Iya, ke Iya, masjid di luar pas iya. Ramadan. Kalau yang Kristen itu berarti ke retreat nih. Kemarin ke Semarang. Tahun ini kemana ya? Iya, kayaknya kita sebenarnya kalau untuk ibadah keluar tuh udah banyak difasilitasin lah. Betul. Pastinya kayak sekolah ini pengen kita juga tetap beribadah dengan baik dong pastinya. Jadi pasti kalau misal kalian ngerasa bosen, tinggal ngomong aja tuh kayak kasih saran ke orang-orang yang mungkin terkait sama kegiatan itu. Dan ya pastinya bakal diajukan kok saran-saran kalian gitu. Ya gitu deh. Kayaknya kayak intinya PD8 atau adik-adik selanjutnya. Adik-adik. Pokoknya kalau butuh bantuan reach out kakaknya. Terus Semangat terus. ya Jangan takut. bisa kok 3 tahun itu kata yang lain tuh cepat. Jadi bisa lah. Kata kakak-kakaknya juga cepet dan Iya. itu bisa memudahkan kalian kok di kuliah gitu. Dan jangan lupa masa-masa SMA itu masa-masa yang paling baik. Terus juga kalian tahu nggak sih isu-isu yang baru-baru ini? Isu apa tuh? Itu loh yang demo. Iya. Oh, demo. Ya, itu Mungkin juga. kita pesen juga buat kakak-kakak yang udah Alumni. nggak di sini, iya. Tetap hati-hati, jaga Keselamatan, Iya, keselamatan. dan juga kalau saya pribadi sih ya gak apa sih demo kayak mendukung juga, tapi intinya ya apalagi dengan isu yang kemarin itu kan, pokoknya tetap jaga diri dan juga ya berharap dan lah mungkin buat isu kedepannya. ini ya karena kakak-kakak juga kayak kita semua calon pemimpin, mungkin bisa dijadikan apa ya, kayak
pelajaran juga bagi kita. Semoga kita generasi ini bisa menjadi pemimpin yang akan lebih baik lagi ke depannya. Iya. Pokoknya buat kakak-kakak tetap semangat nih. Ya, kalau gitu Kalau gitu sekian Sekian dari dari kami. Selamat selamat pagi. pagi.